Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang selama ini kami lakukan. Sebelum memasuki penjelasan mengenai proyek kami, saya akan menyebutkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Keisha Zahra, lalu ada Putri Fadilah, lalu ada Regina Putri Olivia, lalu ada Revaldi Jumeston Sitorus. Lalu saat pertama itu ada persiapan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di tahap persiapan ini kita benar-benar ngerapihin konsepnya dulu kayak sebelum masuk ke project kita yang live selling sama affiliate. Jadi kita bukan langsung jualan, tapi kita siapin semuanya dulu dari awal biar terkonsep. Pertama kita nentuin dulu strategi digital marketing yang mau dipakai kita khususnya buat live selling sama affiliate supaya kontennya tuh nggak kemana-mana gitu. Cuma fokus ke satu tujuan yang mau kita tuju. Lalu kita lakuin dulu analisis target pasarnya mulai dari siapa audiensnya, umurnya berapa, gaya hidupnya mau kayak gimana, kebiasaan belanjanya kayak gimana, sampai minat mereka. Biar dari situ biar kita tahu gitu cara komunikasi yang paling tepat buat target-target kita itu bagaimana. Lalu setelah itu kita tentuin juga positioning produknya. Jadi tiap produk itu punya peran sama image-nya masing-masing pas ditampilin di kontennya gitu. Nah, biar kita lebih fokus gitu, produk dalam project kita ini juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kelompok OOTD atau kayak outfit of the day buat konten fashion sama mix and match gitu. Lalu kita mengkategorikan yang kedua itu ada kelompok make up kayak buat konten daily make up dan lain sebagainya. Lalu di sini ada produk-produk yang selama ini kita masukkan ke dalam proyek kami yang sudah ada live di live selling ataupun di affiliate yang kita pasarkan. Yang pertama ada hijab viskos, ada celana strip, ada hijab kaos, ada jaket, ada hijab gradasi viskos, ada hijab segi empat printed, ada baju cherry, ada kemeja, ada jam tangan, ada backpack, ada anting, ada eyebrow, ada lip tint, ada skin tint, ada lip cream, two-way cake. Jadi ini adalah produk-produk yang kami pakai lalu kami pasarkan. Lalu kita mengkelompokkan ada dua kelompok yang kita kelompokkan ada kelompok OOTD yaitu ada fashion sama aksesoris, lalu ada kelompok make up. Selanjutnya ada slide temuan yang akan dipresentasikan oleh Putri. Silakan Putri. Baik, selanjutnya temuan. Nah, tema dari konsep konten kami yaitu ada lifestyle dan daily needs. Nah, dengan target yaitu Gen Z dan pekerja muda. Nah, kenapa kita ngambil lifestyle dan daily needs dengan target sasarannya Gen Z? Jadi zaman sekarang itu banyak Gen Z eh, yang membuat konten OOTD seperti itu. Kalau mau berangkat kuliah, bikin konten outfit of today gitu. Yang kedua, tone yang digunakan dalam konten live selling dan affiliate adalah casual, santai, dan komunikatif, sehingga penyampaian informasi terasa lebih dekat, tidak kaku, dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, gaya komunikasinya juga dibuat menyerupai percakapan dengan teman sebaya agar audiens merasa nyaman dan terlibat secara emosional. Lalu produk yang dipilih sebagai bahan affiliate juga produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti fashion, aksesoris, dan make up. Next. Nah, lalu ada persiapan teknis. Yang pertama ada persiapan peralatan. Tentunya dalam persiapan peralatan kita butuh smartphone. Lalu kualitas kamera juga yang harus memadai agar produknya bisa terlihat dengan jelas. Lalu ada produk fashionnya, ada produk aksesoris dan make upnya juga yang akan ditampilkan dalam eh, live atau konten kami. Lalu ada penyusunan skrip live dan konten affiliate. Nah, skrip ini mencakup bagian pembukaan, pengenalan produk, lalu penjelasan manfaatnya apa, dan keunggulan produknya gimana. Lalu demonstrasi pemakaiannya serta penutupan. Dan juga call to action ya, atau mengajak pembeli
atau audiens untuk membeli produk kami. Nah, dalam live selling juga skrip dibuat fleksibel dan tidak kaku agar host dan audiens bisa berinteraksi secara natural. Nah, bahasa yang digunakan juga sederhana, santai, dan mudah dipahami, sehingga audiens merasa nyaman dan tidak terbebani dengan penjelasan yang terlalu formal. Next. Nah, lalu menyusun caption untuk promosi. Caption ini dibuat untuk menonjolkan manfaat utama produk. Misalnya kayak kenyamanan saat digunakan atau tampilannya yang stylish serta kepraktisannya untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya pemilihan kata dalam caption itu dibuat singkat, jelas, mudah dipahami, dan menarik untuk audiens. Lalu ada alasan pemilihan kata dalam promosi. Nah, bahasa yang digunakan biasanya bersifat spontan dan santai, namun harus halus, tetap sopan, dan menjaga etika komunikasi, sehingga pesan promosi dapat diterima baik oleh audiens. Next. Lalu ada teknik, presentasi, dan komunikasi. Pertama ada penerapan teknik komunikasi dalam live selling dan affiliate. Nah, kelompok kami menerapkan teknik komunikasi yang persuasif, interaktif, dan komunikatif sesuai dengan target pasar. Nah, selama sesi live, kami berkomunikasi dilakukan secara dua arah dengan cara aktif. Pertama, menyapa penonton yang baru bergabung, membalas komentar, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens tentang produk yang kami pasarkan. Nah, lalu pada affiliate, teknik komunikasinya difokuskan pada penyampaian informasi yang singkat, jelas, dan to the point, sehingga durasi video tidak terlalu panjang. Lalu yang kedua ada teknik persuasi yang digunakan. Pertama ada penekanan manfaat produk, kedua pendekatan personal dan pengalaman penggunaan, ketiga social proof, keempat urgensi secara halus, dan yang kelima demonstrasi langsung. Nah, yang terakhir ada cuplikan transkrip presentasi yang menarik. Misalnya seperti, halo teman-teman, makasih ya yang baru join. Ini aku lagi pakai hijab viskos yang sering aku pakai buat daily. Bahannya adem, nemplok, jatuhnya rapi, dan nyaman dipakai sehari-hari. Cocok nih buat kalian yang kuliah atau kerja. Kalau kalian mau lihat warna lebih lengkapnya, bisa langsung klik keranjang kuning ya. Kebetulan lagi ada promo live di live kami. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Regina. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran dan promosi. Pada strategi pemasaran dan promosi kegiatan live selling ini, yaitu menggunakan platform TikTok, affiliate TikTok. Di platform media sosial, yaitu ada dua fitur utama yang digunakan dalam simulasi ini adalah fitur live atau fitur keranjang kuning, yaitu pada tautan affiliate ya. Nah, kami menyediakan live selling ini pada malam hari, yaitu sekitar pukul jam 7 malam sampai jam 9, karena rentang waktu tersebut audiens cenderung lebih aktif menggunakan media sosial setelah menyelesaikan aktivitas harian. Sementara itu, konten affiliate diunggah pada sore hari sekitar pukul jam 6 sampai jam 8 agar memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian dan interaksi. Selain itu, strategi pemasaran juga didukung dengan penggunaan voucher dan diskon sebagai bentuk promosi. Next. Selanjutnya ada interaksi dan engagement. Kelompok kami menerapkan strategi komunikasi dua arah atau memastikan audiens merasa terlibat sehingga meningkatkan durasi penonton dan potensi konversinya penjualan. Yang pertama ada pengalaman merespon audiens selama sesi live selling berlangsung. Yang kedua ada strategi retensi, yaitu membuat penonton bertahan agar grafik
penonton tidak menurun drastis. Contohnya sesi pulse fill atau styling langsung dan flash sale seperti kayak kalau hijab itu kita buat tutorial gaya hijabnya gitu. Terus yang ketiga ada membangun urgensi pembelian, yaitu untuk mendorong audiens segera melakukan check out dan tidak menunda pembelian. Contohnya harganya lagi diskon, khusus yang check out pada live sesi kita. Terus kita memberikan diskon pada pada audiens yang bergabung pada live kita. Next. Selanjutnya ada hasil dan dampak penjualan. Yang pertama ada rata-rata penonton. Kita sudah mencapai 140 sampai 200 viewers. Terus ada total likes-nya atau tap layar 1000 sampai 2000 like. Komentar masuknya sekitar 20 sampai 50 komentar. Yang mengklik keranjang kuning ada 10 sampai 50 dan durasi tontonan setiap orang 5 sampai 10 menit. Next. Ada performa konten affiliate. Nah, pada konten affiliate di situ per video ada rata-ratanya yang nge-like itu 10 sampai 50, komentar itu ada 1 sampai 5 orang dan konten yang terpopuler itu di kita ada video mix and match hijab viscose dan tutor daily makeup dan ada OTD atau outfit of the day. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rayvaldi. Yang selanjutnya itu ada data konversi penjualan atau simulasi yang berdasarkan data klik dan keranjang. Yang pertama ya nama produknya yaitu ada hijab visioner dan kaos. Keterangan minat pasarnya yaitu paling banyak ditanyakan varian warnanya dan sering masuk keranjang. Yang kedua yaitu ada lip tint dan lip cream. Keterangannya yaitu produk make up dengan klik tertinggi karena harga terjangkau atau affordable. Yang ketiga yaitu ada kemeja. Keterangannya dengan banyak diminati saat ditampilkan dalam satu set OTD. Next. Selanjutnya itu ada pertumbuhan akun atau follower dengan strategi konten rutin dan jadwal live, yaitu platformnya yang adalah TikTok dengan followers awal ada 563 dan yang berakhir dengan 627. Jadi pertumbuhan followers TikTok di sini yaitu menambah 65. Next. Yang selanjutnya yaitu dampak keseluruhan dan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu ada peningkatan brand awareness dengan audiens mulai mengenali toko sebagai referensi OTD dan makeup area yang ramah kantong. Yang kedua yaitu kepercayaan konsumen, yang berarti demonstrasi produk secara live mengurangi keraguan konsumen terhadap kualitas bahan baju maupun warna makeup. Yang ketiga yaitu ada interaksi algoritma, yaitu konsistensi dalam mengunggah konten OTD membuat akun lebih sering muncul di beranda FYP. Audiens yang memiliki minat pada fashion, muslim, dan kecantikan. Next. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan mengenai proyek kami yang selama ini kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.